Simpanan bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Selamat pagi sahabat Kristiani. Happy pagi ini kita boleh ketemu lagi. Saya secara pribadi sangat menikmati pagi ini. Ada lagu yang begitu indah, ada suasana di tempat saya juga lumayan adem juga, tapi cerah. Dan ini yang membuat kita merasa selalu dalam berkat Tuhan, bisa menikmati berkat Tuhan. Sahabat Kristiani, akhir-akhir ini saya banyak keraguan mungkin karena tidak ada teman untuk ngobrol, juga karena usia tentunya. Biasanya kalau di usia di kepala 5 ke atas itu, kalau kita mau buat sesuatu itu, kita perlu berpartner dengan anak muda gitu. Jadi fresh pola pikir mereka, semangat mereka, dan visi mereka itu pasti luar biasa, lebih baik tentunya dari kita yang sudah umur opung-opung. Oke, tapi nggak apa-apa, karena saya secara pribadi tidak sedang mencoba mau membuat apa-apa. Saya hanya sedang menghibur diri. Saya hanya sedang ingin melakukan aja. Apakah itu ada ya semoga ada faedahnya, semoga ada yang diberkati. Tapi sekiranya pun tidak, saya secara pribadi sudah terberkati. Baiklah, sahabat Kristiani, saya selalu bicara dengan apa yang saya greget gitu. Apa yang saya merasa kita sahabat Kristiani perlu, yang saya merasa kita perlu memahami. Sekali lagi, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya memiliki semangat di dalam Tuhan, semangat menelaah firman Tuhan, dan mungkin cara saya berpikir, cara saya menelaah itu tidak setingkat dengan banyak orang yang memang mendalami firman Tuhan, yang sekolah atau memang yang bagiannya di sana. Tetapi apapun itu, ini adalah suara saya, dan saya merasa suara ini nggak harus ada yang hambat. Ada orang yang mau mendengarkan, silakan. Ada orang yang tidak mau mendengarkan, abaikan. Itu namanya suara. Ini bukan perintah, ini bukan titah, ini bukan sabda, ini bukan apa-apa. Ini hanya suara. Jadi sangat senang untuk bicara di sini. Saya tidak bicara untuk siapa-siapa. Barangkali Anda yang menonton ini seorang penatua, pendeta, pemimpin gereja besar, atau siapapun Anda. Saya tidak sedang bicara kepada Anda, tetapi saya bicara kepada setiap orang yang mungkin terberkati. Jadi setiap orang. Nanti saya akan coba secara intinya, karena saya mau bicara sebagai
sebagai seorang Kristen murid Yesus yang bicara. Baiklah, sahabat Kristiani, saya selalu semangat dengan bicara dengan satu perikop ini ya, dimana ini adalah sesuatu perikop atau sesuatu, bukan perikop sih ya, kalau saya bilang ayat ya, karena ini luar biasa gitu. Ini di sini mengandung kekuasaan, mengandung pesan, mengandung pengharapan. Dan pengharapan itu bukan pengharapan yang cetek gitu. Itu pengharapan yang besar gitu dari Yesus. Itu yang membuat saya semangat bicara ayat ini lagi. Mungkin apa yang saya bicara ini tidaklah ada hubungannya dengan satu ajaran atau apapun, tetapi ini adalah pemahaman, ini adalah suara Guan Manik yang saya merasa mungkin saja ada yang bisa terbangun dan di sini ada yang terberkati. Puji Tuhan. Nah, ini ayat yang semua orang, kalau saya pun nggak baca Alkitab ini, saya pasti hafal itu. Dimana ayat ini familiar banget nih. Dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini satu pernyataan loh. Pernyataan dari Yesus. Saya sudah menerima kuasa itu. Dan saya memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Saya penguasa semuanya. Kuasa itu ada di saya. Itu adalah pernyataan. Setelah itu ada perintah. Dia bilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu perintah. Kemudian dia bilang begini, satu jaminan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, ini ayat yang luar biasa. Ada pernyataan, ada perintah, ada jaminan. Ada 3 hal itu. Nah, apa yang saya semangat di sini adalah, ini keren banget. Ini keren banget. Kenapa? Lengkap. Siapa yang memberikan perintah dan apa yang sebagai modal dalam menjalankan perintah itu. Ini lengkap. Inilah yang saya semangat dari Yesus. Ketika dia mati melakukan segala tugas sebagai anak yang ditugaskan Allah Bapa sebagai manusia, selesai. Dia mati, bangkit. Setelah bangkit, dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini adalah pernyataan terakhir sampai dia terangkat ke sorga, naik ke sorga. Ini keren banget, saudara Kristiani. Ini keren banget. Ini semangat. Kenapa saya semangat? Karena Yesus saya bangkit. Yesus saya naik ke sorga. Kalau sekiranya Yesus mati dan tidak bangkit dan tidak naik ke sorga, dia tidak siapa-siapa. Yesus itu tidak siapa-siapa. Tetapi kenapa Yesus menjadi Tuhan, menjadi luar biasa, menjadi penyelamat kita? Karena dia jadi Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa bangkit dari kubur. Hanya Tuhan yang bisa naik ke sorga. Manusia tidak bisa. Keren ya? Keren banget. Apa hebatnya Yesus mati disalib dan meninggal? Ya banyak orang mati disalib dan meninggal. Biasa aja. Biasa aja. Yang luar biasa di sini, bangkit dan naik ke surga. Itulah Tuhan kita. Bangga nggak jadi pengikut Yesus? Bangga dong. Harus. Benar ya? Nah, oke lah.
Itu satu. Saya semangat. Jadi lari dari topik. Apa yang saya mau bicara di sini adalah dia bilang begini. Ajarlah, ini satu topik yang saya mau ambil. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Saudara Kristiani tahu tidak? Begitu beratnya ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, ajarlah mereka. Artinya apa? Kita harus hidupin dulu ajaran Yesus. Kita harus hidupin dulu, lakukan dulu ajaran Yesus. Kemudian kita akan mengajarkan itu. Ke siapa? Ya ke semua orang. Kalau kita orang kepala keluarga, kalau kita yang punya anak, ya kepada anak, kepada saudara, kepada siapapun. Tapi intinya ada keteladanan di sini. Inilah kepemimpinan Yesus. Inilah yang luar biasa dari Yesus. Apa bedanya gitu? Dari kepemimpinan Musa beda. Maaf. Musa itu adalah pemimpin yang benar-benar jadi big boss. Dia jadi big boss. Dia penguasa. Dia duduk di satu kursi kuasa. Dia hanya perintah sana sini sana sini. Dia tidak perlu jadi teladan untuk itu. Dia hanya perlu melakukan perintah. Itu kepemimpinan Musa. Itu yang kebanyakan pemimpin zaman ini suka itu. Itu suka banget dia. Wah, kalau dia punya orang jemaatnya banyak, terus ada mungkin yang dikasih dia tanggung jawab. Wah, dia senang banget itu. Karena dia jadi bos gitu loh. Dia penguasa. Seolah-olah sorga itu harus lewat dia gitu. Itu Musa. Tetapi Yesus adalah, kamu lakukan apa yang kuajarkan kepadamu dan ajarkan itu kepada orang. Estafet. Di dalam cara kepemimpinan Yesus itu tidak berlaku hukum kepemimpinan Musa. Itu sebabnya Yesus selalu di terdepan. Sebelumnya Maha terdepan, Yesus sudah terdepan duluan. Selalu bicara di depan, banyak orang mengajarkan apa yang dia sudah lakukan, dan dia selalu ada berjalan di depan. Dia tidak di belakang merentah. Gimana? Tegur sana, tegur. Nggak begitu. Itu cara kepemimpinan Musa. Penuh power, penuh kuasa. Yesus tidak. Yesus tidak begitu. Yesus penuh dengan kasih. Yesus penuh dengan teladan. Ini saya sudah lakukan ini. Setelah kau lakukan itu, lakukan lagi ke orang lain. Itu yang saya semangat saudara Kristianis. Itu topik satu hal yang saya semangat bicara. Satu hal saya semangat bicara. Jadi ada satu keteladanan, ada satu kepemimpinan yang memperlihatkan apa yang dikerjakan, kemudian itulah yang diajarkan. Sahabat Kristiani, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati semua. I love you all. Amen.